Salam Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-6 sesudah Trinitatis 12 Juli 2026. Terambil dari kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 8 dan epistel dari kitab Ulangan pasal 15 ayat 6 sampai 11. Diikat oleh topik atau tema saling menolong. Dalam bahasa Batak Toba ditulis marsiuru. Sebaca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 3 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 11, saling menolong dan perlawanan. Khotbah kita ayat 5 sampai 8. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasihmu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Nah, saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-6 sesudah Trinitatis 12 Juli 2026 dihubungkan dengan topik saling menolong, marsiurupan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada awal surat yang ditulis oleh Yohanes ini, di ayat 3 dan 4, kita menemukan seorang bernama Gaius. Di sana disebutkan betapa Yohanes sangat memuji, menghargai, dan bersukacita atas sikap, karakter, dan respons Gaius terhadap para pelayan-pelayan firman. Siapakah Gaius ini? Kita menemukan ada beberapa nama Gaius di dalam Perjanjian Baru. Misalnya, kita temukan nama Gaius itu dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 14 dan Roma pasal 16 ayat 23. Dialah seorang yang baik hati, yang mau percaya kepada Yesus Kristus lewat pelayanan Paulus. Kemudian pada Kisah Rasul pasal 19 ayat 29, kita temukan lagi orang yang bernama Gaius, teman Paulus, yang berlayar dari Makedonia ke Efesus, dan setelah sampai di Efesus, mereka mengalami perlakuan kejam dari masyarakat setempat. Mereka diseret-seret bersama orang yang bernama Aristarkus. Nah, kemudian kita temukan lagi nama Gaius dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 4. Orang yang bernama Gaius di sini tinggal di Derbe, yang menemani Paulus terakhir kali ke Asia. Dan saat ini dalam khotbah kita 3 Yohanes, kita bertemu lagi dengan orang yang bernama Gaius sebagai penerima surat Yohanes ketiga ini. Saudara, kita tidak dapat memastikan 100% apakah keempat-tempat yang bernama Gaius tadi orangnya sama, atau keempat-tempatnya berbeda-beda. Juga kita tidak dapat memastikan Gaius yang mana sebagai penerima surat 3 Yohanes ini. Tetapi yang pasti, Gaius yang kita baca dalam surat 3 Yohanes ini adalah salah seorang dari warga jemaat biasa. Bukan penatua, sintua, bukan apostel atau pelayan firman, bukan penginjil, bukan. Gaius ini adalah seorang pribadi yang punya karakter yang berwibawa, terhormat. Dia memiliki pengaruh yang kuat. Dia juga pemilik kekayaan. Dia orang kaya di tengah kehidupan masyarakat.
Dan selain itu, Gaius juga seorang yang baik hati, rendah hati, natoruk maroha dalam bahasa Batak Toba. Dia juga orang yang terbuka hatinya untuk membantu yang patut dibantunya. Nah, saudara, pada ayat 3 dan 4 sebelum khotbah kita tadi, ada beberapa hal yang disinggung Yohanes tentang Gaius ini. Yohanes mengungkapkan peranan dan partisipasi Gaius yang sangat baik dalam membantu pelayanan gereja, pekerjaan Tuhan. Dia tidak banyak berpikir-pikir atau menimbang-nimbang rugi laba untuk membantu pelayanan. Dia tidak merasa rugi untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan lewat gereja dan lewat pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Yohanes memuji kasih dan kesetiaan Gaius ini dalam mendukung para pemberita Injil secara keliling. Yohanes menegaskan bahwa menolong mereka berarti ikut ambil bagian itu dalam pekerjaan kebenaran. Jadi, lewat keterbukaan kita membantu pelayanan gereja, Bapak Ibu, kita sudah ikut dalam berpartisipasi di pekerjaan Tuhan. Nah, mari kita lihat isi khotbah kita ayat per ayat. Pada ayat 5, ini menunjukkan bahwa Gaius bertindak sebagai orang percaya sejati karena ia berbuat sesuatu untuk saudara-saudara meskipun mereka itu orang asing. Ini menegaskan bahwa kasih Kristen melampaui batas kedekatan pribadi dan menyambut pelayan Tuhan yang belum dia kenal. Pada ayat 6 disebutkan bahwa orang-orang itu memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih Gaius. Dan menurut Yohanes, pertolongan dari Gaius ini membuat perjalanan pekabaran Injil berlanjut dengan cara yang berkenan kepada Allah. Artinya, dukungan pada gereja harus dilakukan dengan motivasi rohani, bukan sekedar keramahan sosial. Pada ayat 7 ini menjelaskan mereka tidak menerima bantuan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Siapa? Orang yang melayani, orang yang menyebarkan firman itu tidak menerima bantuan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Alasannya kenapa? Karena menurut mereka berangkat karena nama Yesus, nama Kristus, dan demi Injil. Ini menunjukkan adanya integritas pelayanan mereka, dan mereka juga menghindari kesan bahwa Injil dijalankan demi keuntungan pribadi. Makanya mereka tidak mau menerima apapun dari orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian ayat 8, ayat terakhir menegaskan ada kewajiban jemaat. Apa? Orang percaya harus menerima, harus menopang orang-orang seperti itu supaya menjadi rekan sekerja dalam kebenaran. Jadi, mendukung utusan Injil bukan tindakan sampingan, melainkan itu adalah partisipasi dalam misi Allah sendiri di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, apa pokok-pokok teologis dalam khotbah yang kita sampaikan tadi? Nah, teks ini mengajarkan bahwa pelayanan Injil adalah kerja bersama itu. Bukan hanya tugas pelayan penuh waktu. Jemaat bisa saja membantu dalam banyak wujud. Mungkin ada yang bisa membantu dengan memberi tempat, memberi bantuan, dana, doa, dan dorongan kepada utusan-utusan Injil yang sedang mengambil bagian dalam pelayanan yang sama di hadapan Tuhan. Nah, selain itu Yohanes menilai kasih yang nyatalah pemberian yang lebih penting dan yang mengawali segala sesuatunya, mengawali dana, donasi yang diberi. Nah, kasih yang nyata yang mengawali semuanya itu, karena kasih yang benar selalu menghasilkan tindakan yang menopang kebenaran. Jemaat dipanggil oleh Tuhan untuk mendukung para hamba-hamba Tuhan, misionaris, para penginjil, guru-guru sekolah minggu, guru-guru agama, dan pelayan Injil lewat doa, lewat dana, lewat bantuan fasilitas, dan lewat perhatian yang layak. Nah, dukungan itu harus diberikan tanpa sikap untuk menguasai mereka, bukan, tanpa bertujuan mengkultuskan mereka, melainkan sebagai pelayan sejati dari Kristus lewat gereja. Dukungan bagi para pelayan gereja itu bukan hanya soal materi, tetapi yang lebih kuat sebenarnya adalah berupa dukungan doa, dukungan perhatian,
dukungan, penguatan, topangan pelayanan, bahkan mau menerima dan menghormati mereka yang sedang melayani itu. Juga bisa dengan menghormati jerih lelah, jerih payah mereka dan menolong kebutuhan praktis mereka yang mendukung pelayanan-pelayanan mereka itu. Nah, dengan semuanya itu kita sudah merealisasikan topik minggu ke-6 sesudah Trinitatis, saling menolong, marsiurupan. Nah, saudara, setelah kita menyimak isi khotbah kita tadi di ibadah minggu ke-6 sesudah Trinitatis 12 Juli 2026 dihubungkan dengan topik saling menolong, marsiurupan. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Mari simak Bapak Ibu. Pengajaran pertama, tirulah Gaius yang sudi menolong pekerjaan Tuhan lewat keterbukaan hati, hargai mereka. Saudara, sangat baik sekali ketika khotbah ini mendorong agar semakin banyaklah kiranya orang-orang yang seperti Gaius dalam khotbah ini, yakni orang yang mau mempersembahkan hati, diri, kepunyaan, kemampuannya untuk pekerjaan, untuk pelayanan Tuhan. Orang yang mau melakukan apa saja yang dapat dilakukannya. Nah, sana terbaheca dalam bahasa Batak Tuba, naeng medipatupa untuk membantu pelayanan Tuhan, untuk membantu sesama, untuk membantu pelayanan gereja. Nah, mungkin saja ada banyak tantangan hidup yang harus dihadapi orang yang seperti Gaius ini, toh banyak. Dan ini merupakan kepastian bahwa memang ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam melakukan hal-hal yang baik, termasuk pengorbanan moral, mental, material, waktu juga harus dikorbankan, dan bahkan mengorbankan perasaan. Namun semua itu tidak membuat Gaius terhalang, terganggu membantu semua pelayanan gereja. Nah, saudara, inilah yang sangat-sangat dihargai, dihormati, dipuji secara iman oleh Yohanes dalam surat ini terhadap Gaius. Dan sikap Yohanes ini juga patut kita apresiasi, toh. Ini menggambarkan nilai kepatutan ini. Patut Yohanes itu menghargai Gaius itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh patut dan wajar sekali apabila kita dan para pelayan gereja menghargai, memuji dan berterima kasih kepada orang-orang yang sudi melakukan yang terbaik, sudi membantu gereja, sudi memberi kemampuannya untuk gereja, untuk hamba-hamba Tuhan. Ya, para pelayan gereja dibantu, ini wajar sekali kita hargai. Gereja wajib menghargai orang-orang yang terdorong berbuat baik kepada Tuhan lewat gereja, lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan. Nah, jangan sebaliknya. Ada yang mencibiri, mengejek, yang membuli, yang mempermalukan orang-orang yang sudi membantu gereja. Dan perlakuan untuk menghargai orang yang berbuat baik pada huria, pada gereja, pada hamba-hamba Tuhan itu bukan untuk mengkultuskan pribadi dari si pelaku berbagai-bagai perbuatan baik itu, bukan mengkultuskan, bukan juga untuk menempatkan, menjadikan mereka penentu dalam huria, menjadi perhata saut, guru dok nama masa, nama ngatur huria. Oh, bukan untuk melakukan itu. Jadi bukan mau mengangkat-angkat mereka menjadi orang sombong lah, si gincang neroha, bukan. Kalau kita menghargai mereka, kita mau mengucapkan syukur dan terima kasih atas pekerjaan dia dan atas bantuan dia untuk pelayanan kita. Jadi saudara, semakin banyak orang yang seperti Gaius di tengah-tengah gereja ini, semakin berjalanlah berbagai-bagai program yang baik, yang indah di tengah-tengah gereja kita. Dan dalam segala pelayanan gereja itu, semakin banyaklah orang yang mau saling menolong, marsiurupan, sebagaimana diserukan topik minggu ke-6 sesudah Trinitatis. Itu pengajaran pertama. Pengajaran kedua, saling menolong dimulai dari kasih yang nyata. Saudara, firman Tuhan berkata dalam ayat 5 bahwa Gaius setia melakukan sesuatu bagi saudara-saudara, bahkan bagi orang-orang asing pun yang dia tidak kenal. Ini menunjukkan bahwa kasih Kristen itu tidak berhenti hanya pada ucapan belaka sebagai tanda simpati kita, tetapi kasih yang sejati selalu tampak dalam perbuatan, dalam sikap, dalam tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh orang-orang lain. Kadang-kadang kita mudah berkata, oh, saya mengasihi saudara-saudara, tetapi ketika ada orang yang sangat membutuhkan sesuatu dari dia, yang
yang mengatakan seperti tadi itu, apakah yang dia lakukan? Dia diam 1000 bahasa, nggak mau bertindak seperti yang dia katakan itu, mengasihi. Kita mengaku peduli pada orang lain, tetapi tidak mau berbuat apapun sebagai tanda kepedulian kita itu. Saudara Yohanes memuji Gaius dalam khotbah ini karena ia setia menolong saudara-saudara, bahkan orang asing pun dia tolong. Ini menunjukkan bahwa kasih sejati tidak menunggu-nunggu ada hubungan dekat dulu, terlebih dahulu, tetapi langsung bergerak. Kalau sudah terbuka hati kita, maka kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kasih yang benar-benar bukan hanya kata-kata, bukan hanya simpati belaka saja, tetapi tidak ada empatinya. Sikap kasih itu nampak ketika ada tindakan yang nyata dalam menolong. Gaius bukan hanya orang yang baik dalam perkataan, tetapi ia membuka diri, waktunya, tenaganya, perhatiannya, dan bantuannya bagi orang lain. Saudara, inilah pelajaran bagi kita. Saling menolong lahir dari kasih yang hidup. Kalau kasih Kristus sungguh-sungguh ada di dalam diri kita, hati kita, Bapak Ibu, maka kita akan peka tinggil terhadap kebutuhan orang-orang lain di samping kita itu. Kita akan melihat siapa yang lemah, siapa yang sedang susah. Hati kita akan terbuka untuk berempati kepada siapa yang sedang letih, siapa yang sedang membutuhkan uluran tangan. Di tengah kehidupan masyarakat kita, seringkali banyak orang yang sibuk dengan urusan masing-masing, tidak ada waktu bagi orang lain. Banyak yang berkata, oh, yang penting keluarga saya dulu, keluarga aku dulu. Atau mereka mengatakan, saya juga sedang bergumul kok, saya sedang mengalami kesulitan, bagaimana saya bisa menolong orang lain? Oh saudara, Tuhan memanggil kita untuk melihat lebih luas hidup ini, yakni bahwa kita bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri. Kita semua terpanggil untuk peka, melihat kebutuhan saudara-saudara seiman, melihat kebutuhan tetangga, persoalan rumah tangga orang lain, dan pelayan-pelayan Tuhan. Nah saudara, disinilah sikap saling menolong marsiurupan sebagaimana seruan topik minggu ke-6 sesudah Trinitatis berhasil kita terapkan, sehingga banyak orang yang tertolong dalam pergumulan mereka. Pengajaran ketiga, saling menolong harus dilakukan dengan sukacita. Saudara, pada ayat 6 ditulis, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Apa artinya kalimat ini? Artinya, pertolongan itu bukan sekedar bantuan biasa, tetapi bantuan yang dilakukan dengan sikap hati yang benar. Pertolongan tidak dilakukan dengan terpaksa atau dipaksa, tetapi dengan hati yang rela, yang penuh sukacita, penuh keikhlasan, Bapak Ibu, ikhlas. Saudara, inilah yang perlu kita terapkan dalam keluarga, dalam gereja, bersama dengan teman sekantor. Terapkan itu dengan teman sekerja, bersama teman sepelayanan, atau dalam komunitas kita di tempat-tempat lain. Terapkan, membantu dengan penuh sukacita dan keikhlasan. Pertolongan seringkali menjadi berkat terbesar ketika diberikan dengan hati yang tulus, bukan karena tekanan atau formalitas belaka. Pertolongan yang tulus itu jauh lebih berharga daripada bantuan yang besar, tetapi tanpa kasih. Terkadang saudara, kita memang menolong tetapi dengan hati yang terpaksa. Kita memberi tetapi sambil mengeluh. Mata boleh umai katanya lagi. Kita membantu tetapi sambil mengingat-ingat kesalahan orang yang kita bantu itu beberapa waktu yang lalu. Kita melayani tetapi dengan wajah yang muram, sepi. Saudara, ingat ini, Tuhan tidak menghendaki pertolongan yang seperti itu, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajarkan bahwa menolong harus dilakukan dengan sukacita dan penuh ketulusan. Kenapa? Karena yang kita tolong bukan hanya manusia, tetapi semua yang kita lakukan itu demi Tuhan. Toh, ketika kita menolong sesama, kita sedang menghormati Tuhan yang mengasihi mereka. Karena itu pertolongan yang berkenan kepada Allah adalah pertolongan yang lahir dari hati yang rela. Nah saudara, mari kita belajar dari khotbah ini agar gereja di mana kita berada menjadi gereja yang murah hati, yakni gereja yang menolong dengan sukacita, gereja yang menempatkan
menguatkan dirinya menjadi berkat. Nah, mari kita belajar supaya kita menjadi keluarga yang mau saling menolong dengan sukacita, sehingga keluarga-keluarga kita akan menjadi keluarga yang kuat. Nah, mari kita sebagai jemaat Bapak Ibu saling menolong, agar dengan saling menolong itu maka kesaksian yang indah akan dilihat oleh orang di luar kita dari dalam diri kita. Nah, jika kita sudah hidup saling menolong, marsiurupan sebagaimana topik minggu ke-6 sesudah Trinitatis, maka nama Tuhan semakin dimuliakan di dunia, di tempat di mana kita berada. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, perilaku saling menolong menguatkan pemberita Injil. Saudara, ayat 7 berkata bahwa para pekerja penginjilan itu berangkat karena namanya, nama Tuhan. Dan mereka tidak menerima apa-apa dari orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, ini sangat penting. Artinya, pelayanan mereka dilakukan bukan demi keuntungan pribadi, melainkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka melayani dengan motivasi rohani. Mereka melayani mengandalkan kuasa Tuhan saja. Nah, inilah motivasi pelayanan yang murni, yang benar, yang sejati. Pada saat diberangkatkan melayani, tentu saja banyak yang mendukung, menolong, menopang keberangkatan mereka. Dan setelah berada dalam pelayanan itu, mereka tidak mau menerima apa-apa pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, sebagai gambaran kemurnian hati dan motif pelayanan mereka yang benar. Kemudian pada ayat 8, Yohanes berkata bahwa kita harus menerima orang-orang seperti itu, supaya kita menjadi rekan sekerja mereka dalam kebenaran. Wah, terima para pekabar-pekabar Injil yang pergi itu, yang datang itu kepada kita Bapak Ibu, ke gereja kita, ke tempat kita. Terima. Kalimat ini sangat indah sekali dan sangat kuat ini Bapak Ibu. Artinya apa? Orang yang menolong pelayanan Injil bukan hanya menjadi penonton, melainkan sudah harus ikut berperan, ikut berpartisipasi aktif dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, ini mengajar kita sekarang bahwa gereja, jemaat gereja perlu memiliki sikap baik kepada para pelayan-pelayan gereja. Sikap baik itu Bapak Ibu perlu ditunjukkan dalam wujud menopang pendeta, menopang pekabar-pekabar Injil, misionaris-misionaris, menopang guru-guru sekolah minggu, menopang para pelayan-pelayan lain. Melalui apa? Melalui doa, melalui dana, mungkin memberi transportasi atau fasilitas tempat tinggal, kendaraan yang dibutuhkan, dan perhatian praktis. Saudara, menolong pelayan Tuhan di sini berarti menguatkan, mendukung pekerjaan Tuhan itu. Dan ketika jemaat sudah mau menolong para pelayan Tuhan itu, maka sesungguhnya jemaat sedang ikut berpartisipasi menguatkan pekerjaan dan pekabaran Injil. Saudara, tidak semua orang dipanggil untuk pergi, toh enggak semua. Ada yang hanya dipanggil untuk memberitakan Injil secara langsung, ada yang dipanggil untuk mengutus, dan ada yang dipanggil untuk menopang jemaatlah itu. Semua peran itu sama pentingnya di hadapan Tuhan, sama itu. Karena itu, dukungan kita sebisa mungkin lewat apapun, seperti yang tadi sudah kita katakan, seperti misalnya doa, persembahan, transportasi tadi, makan atau tempat tinggal yang bisa kita berikan. Nah, pelayanan mereka nanti akan lebih kuat dan mereka akan bersemangat kalau ada kerjasama di antara kita. Pemberitaan Injil akan lebih luas kalau ada dukungan bersama dari orang lain. Pelayan Tuhan akan lebih teguh, lebih bersemangat kalau jemaat berdiri di belakang mereka, menopang mereka. Jadilah jemaat yang peka, tinggil, yang murah hati, yang rela mendukung dan setia menopang para pekabar-pekabar Injil itu. Jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi jadilah pelaku firman. Jangan hanya penerima berkat, tetapi juga menjadi saluran berkat. Jangan hanya menunggu ditolong, tetapi juga siaplah menolong. Kalau gereja dipenuhi orang-orang yang saling menolong, maka gereja akan menjadi kuat.
Kalau keluarga-keluarga Kristen saling menolong, maka keluarga akan menjadi berkat. Kalau jemaat saling menopang dalam kasih, maka nama Tuhan akan dimuliakan. Nah, di saat mendengar khotbah ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Nah, tanya dirimu sendiri Bapak Ibu, apakah saya sudah sungguh-sungguh menjadi orang yang suka menolong? Apakah saya sudah menopang para pekerja-pekerja Tuhan dengan tulus? Apakah saya sudah menjadi rekan sekerja dari para pelayan-pelayan gereja? Nah, kiranya Roh Kudus menolong kita supaya hidup kita bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga membangun tubuh Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Dan pengajaran kelima, mari kita saling menolong marsiurupan dalam hidup ini, sebagaimana topik minggu ini. Nah, saudara, topik minggu ke-6 sesudah Trinitatis ini sangat-sangat indah untuk kita renungkan, untuk kita terapkan, aplikasikan dalam hidup sehari-hari kita, yaitu saling menolong, marsiurupan. Dalam kehidupan sehari-hari kita semua pasti membutuhkan pertolongan, toh. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa hidup sendirian, tanpa orang lain, tanpa teman. Gak ada. Dalam keluarga kita perlu saling membantu, dalam pekerjaan kita perlu kerjasama dan sama-sama kerja, dan terlebih lagi dalam kehidupan bergereja kita dipanggil untuk saling topang menopang dengan orang lain satu sama lain. Nah, mari kita tiru pribadi dari seorang percaya bernama Gaius ini. Sekali lagi, dialah yang bisa menjadi contoh teladan panutan yang indah tentang saling menolong marsiurupan ini. Itu sebabnya Yohanes memuji Gaius bukan karena kepandaiannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena mengkultuskannya, atau untuk memuji-mujinya agar tersanjung, bukan. Tetapi karena Gaius mau menolong saudara-saudara seiman, bahkan menolong orang-orang yang sama sekali belum pun dia kenal. Dari sini kita belajar bahwa saling menolong adalah bukti kasih yang nyata dan dukungan kita kepada sesama, khususnya kepada para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, karena mereka dan kita akan menjadi bagian dari pekerjaan Allah sendiri. Dengan demikian, mari kita aminkan khotbah ini dengan menjadikan sikap saling menolong marsiurupan ini sebagai karakter sehari-hari kita, sebagaimana diserukan topik minggu ke-6 sesudah Trinitatis 12 Juli 2026. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di minggu ke-6 sesudah Trinitatis 12 Juli 2026 dari 3 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 8, agar semakin banyak di antara kita dengan sukacita mau saling menolong marsiurupan, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-6 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Oh Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah menjadi pedoman bagi kami dalam hidup sehari-hari. Kami butuh saling menolong marsiurupan karena kami semua memiliki kelemahan kekurangan. Kami tidak mungkin berjalan sendiri tanpa teman, tanpa saudara, dan apalagi tanpa Tuhan. Khususnya dalam pelayanan gereja, para hamba-hamba Tuhan perlu ditopang, diberi semangat supaya pemberitaan Injil terus berlangsung. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami meniru Gaius dalam khotbah ini yang suka memberi topangan buat orang-orang lain siapapun itu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.